Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kimia. Saya akan membahas 35 soal kimia. Oke, langsung aja kita bahas. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai apa? Oke, jadi kita masuk ke dalam teorinya dulu. Asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah sebagai pendonor, sedangkan basa itu adalah sebagai penerima. Berarti kalau dapat dirujuk ke dalam nomor 1, teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai yang bertindak sebagai pemberi atau pendonor proton dalam setiap sistem. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, menurut Bronsted-Lowry, H2O bertindak sebagai basa pada reaksi berikut adalah, jadi kalau asam dia adalah pemberi proton, sedangkan basa adalah penerima proton. Jadi jelas dapat kita simpulkan ke jawabannya. Misalkan kita ambil H2O plus H2SO4 akan menjadi H3O plus HSO4. Nah, ini benar. Kenapa? Karena H2O itu bertindak sebagai basa, yang artinya dia menerima H2SO4. Jadi dia akan bertambah H3O, jadi H3O. Sedangkan H2SO4 ini adalah asam karena dia adalah pemberi proton kepada H3O. Di antara senyawa berikut yang memiliki keasaman paling kuat adalah H2S, Ka. Jadi nomor 3, untuk menjawab nomor 3 ini, tingkat keasaman yang paling kuat itu dapat kalian lihat dari pangkat yang paling tingginya saja. Jika pangkat itu lebih kecil daripada satu pangkat ini, berarti ini adalah salah satu jawabannya, yaitu tingkat keasaman paling kuat itu C. Kenapa nggak yang A, B, D, E? Karena ini termasuk tidak tinggi juga keasaman. Karena ini sampai min 10, min 5, min 33, min 16. Jadi yang paling tinggi adalah yang C. Ya. Selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Kalian bisa lihat nomor 4. Berdasarkan hasil percobaan di atas, maka zat B adalah, oke, kalau kita lihat dulu, merah-merah itu artinya adalah baik, maaf teman-teman, ada kesalahan tadi. Oke. Sini saya akan membahas nomor 4. Berdasarkan hasil percobaan di atas, maka zat B adalah, nah ini zat B ya teman-teman ya, ini zat B. Dan itu apa gitu. Nah, perlu kita ketahui lagi bahwa lakmus merah ke merah, lakmus biru ke merah ini merupakan asam. Sedangkan dari lakmus merah ke biru, biru ke biru itu termasuk basa. Ini juga basa ya. Nah, pertanyaannya adalah yang B, berarti yang basa dong. Nah, cara mencarinya adalah kalian melihat nyala lampunya dan gelembungnya. Kalau kita lihat yang B, nyala lampunya tidak sebanyak yang A nyalanya, hanya 2 saja. Yang A itu 4, sedangkan gelembungnya juga ada 4. Ini diindikasikan bahwa itu termasuk larutan basa. Basanya itu basa lemah. Karena memang basa lemah cenderung nyala lampu dan gelembungnya itu sedikit. Jadi yang mana yang basa lemah? Yang basa lemah adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D, yang NH4OH. Selanjutnya ada nomor 5. Oke, baik, selanjutnya nomor 5. Maka larutan A, B, C, dan D berturut-turut adalah, nah, kalau kita ingin mencari jawabannya, kita bisa melihat dari pernyataan berikut. Yang larutan A itu lampunya redup, gelembung gas ada, lakmusa merah. Nah, ini diindikasikan bahwa
larutan tersebut termasuk dalam asam merah. Nah, ini lampu padam, gelembung ada, lakmus biru. Nah, ini berarti masuk dalam basa. Ini juga sama ke basa. Jadi pernyataan mana yang benar? Oke, sini kita selidiki lagi bahwa yang A itu gelembung gasnya ada tapi lampunya redup, dia merah, berarti diindikasikan bahwa dia asam. Asam yang lampunya redup ada gelembung gas itu mengindikasikan bahwa asam itu asam lemah. Jadi CH3COH itu kemungkinan. Terus yang kedua, lampunya padam, ada gelembung gas lakmus biru. Oke, jadi yang larutan ke B itu termasuk NH3. Dan kalau larutan ke yang C itu terang, gelembung gas ada, lakmus merah. Itu kemungkinan asam kuat itu. Jadi asam kuat itu HNO3. Yang keempat itu terang, gelembung gasnya ada, lakmusnya biru. Itu larutan D. Nah, ini kemungkinan adalah basa kuat juga. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang C. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 6. Hasil larutan 2 memiliki pH yang mendekati dengan pH larutan. Nah, kalau kita bicara larutan 2, berarti itu pH-nya ada di atas 4,4 sampai di atas 5,4, di atas 7,6. Yang mana kira-kira? Jadi jawabannya itu ada di basa. Basanya itu adalah basa yang cenderung lemah. Jadi basa yang cenderung lemah adalah yang opsi A. Lemah. Next. Oke, tadi jawabannya adalah yang opsi A. Karena opsi A itu termasuk basa yang lemah. Yang B itu termasuk asam kuat. Dan yang C itu juga basa kuat. Yang D kuat, basa kuat. Yang E itu termasuk asam kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7. Larutan X 0,01 molar memiliki harga Ka 1 kali 10 pangkat min 4, maka konsentrasi ion OH minnya itu adalah, yang diketahui kan Ka sama molaritasnya. Kemungkinan besar itu asam. Jadi rumus asam itu H plus sama dengan A kali M, itu diakarin. Jadi ini akan sama dengan kali 10 pangkat min 4 dikali 1 kali 10 pangkat min 2 diakarin. Nah, ini akan jadi 1 kali 10 pangkat min 6, atau bisa jadi 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH nya itu sama dengan 3. Nah, untuk mencari OH minnya itu ke POH sama dengan 14 kurang 3 itu akan sama dengan 11. Jadi OH min itu akan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Baik, selanjutnya saya akan bahas nomor 8. Ditemukan botol bahan kimia yang bertuliskan 36% HCl, massa jenis 1,5 gram per mili. Aisyah, siswa SMA 30, menyukai kimia, kemis fun, ditugaskan oleh guru kimianya untuk mengencerkan dengan mengambil 1 mili larutan tersebut untuk dilarutkan dengan air hingga 1000 mili. Berdasarkan informasi tersebut, maka pH larutan tersebut adalah jadi cara nyarinya itu 1 ml itu akan sama dengan 1,5 gram. Nah, 1,5 gram ini dikali dengan 36%, itu hasilnya 0,54. Nah, selanjutnya kita mencari mol. Mol itu kan rumusnya gram per mr. 0,54 per mr nya
36. Hasilnya adalah 0,015. Nah, selanjutnya itu kita mencari molaritas. Molaritas kan itu rumusnya mol per volume. Volume yang kita gunakan itu dalam liter. Jadi molnya udah kita dapat 0,015. Nah, volumenya itu dalam liter. 1 mili itu sekitar 0,001. Itu dibagi 0,001. Itu kan sama dengan 15. Jadi kita udah dapat bahwa molaritas saya itu 15. Lalu kita encerkan dengan rumusnya M1V1 sama dengan M2V2. Oke. M1 nya itu udah 15 kali volume satunya ini kan yang ini 0,001 sama dengan M2 nya kita belum dapat kali V2 nya itu 1. Jadi hasilnya M2 akan sama dengan 0,015. Nah, M nya sudah kita dapatkan. Yang dicari adalah pH. Jadi H plus itu kan sama dengan molaritas kali dengan valensinya. Jadi molaritas di sini itu adalah 15 kali 10 min 3 dikali valensinya 1. Itu hasilnya akan jadi 15 kali 10 min 3. Nah, ini dijadikan pH. Berarti dari belakang dulu diambilnya 3 min itu yang depan log 15. Oke. Jadi jawabannya 3 min log 15 ya benar. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 9. Derajat ionisasi larutan X yang memiliki pH 5 adalah Ka 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Jadi kita kan bahas derajat ionisasi. Jadi rumusnya itu sini derajat ionisasi kan Ka per A itu di akar. Yang belum kita ketahui adalah molaritasnya, sedangkan Ka sudah kita ketahui dan pH-nya 5. pH-nya 5 kan 1 kali 10 pangkat min 5 ini H+. Jadi kita harus mencari M-nya dulu dengan cara H+ kali sama dengan Ka kali M. H+ sudah kita dapat 1 kali 10 pangkat min 5. K-nya juga sama, 1 kali 10 pangkat min 5 dikali M diakarin. Biar akarnya hilang itu kita kuadratkan, hilang. Jadi 1 kali 10 pangkat min 10 itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 kali M. Jadi M-nya kita ketahui sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, habis itu kita cari derajat ionisasinya. Karena emang M-nya sudah ketahuan, berarti Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 per 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 100%. Nah, ini coret nih, habis 1 kali 100% tuh jawabannya 100%. Jadi jawabannya yang opsi E. Kita lanjut ke nomor 11. Campuran yang dapat menahan perubahan pH ketika ditambah HCl ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita periksa satu-satu ya. Jadi ini
Jadi cara gampangnya itu kalian molaritas dikali dengan volume, bandingin sama yang sebelahnya, apakah sama. Kalau emang itu sama, berarti itulah jawabannya. Kan kita bandingin dulu. Ya baik, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Campuran dapat menahan perubahan pH ketika ditambah HCl ditujukan pada nomor. Jadi yang dapat menahan perubahan pH itu adalah sesuatu yang lemah dicampur dengan sesuatu yang kuat gitu. Dan perbandingannya harus yang lebih besar yang lemah dibanding yang kuat. Jadi kita cari, kalau yang ini kan perbandingannya kan 0,1 M kali 100 itu kan 10 banding 10. Nah ini sama-sama kuat, berarti ini nggak boleh kita eliminasi. Yang B 100 kali 0,2 ini 20 dibanding 10. Nah ini benar. Kenapa benar? Karena CH3COH itu 20 sedangkan NaOH itu adalah 10. Yang dapat menahan perubahan pH itu adalah suatu yang basa atau asam lemah, yang mana nilainya itu harus lebih besar daripada yang kuat. Jadi ketika basa ataupun asam lemah ingin menahan perubahan pH, maka basa atau asam lemah tersebut harus lebih tinggi nilainya daripada yang kuatnya gitu. Nanti udah ketahuan bahwa 2 nih jawabannya. NH3 dan HCl nih enggak, karena itu sama 10 banding 10 juga. Selanjutnya, oke baik, selanjutnya, oke tadi maaf kecoret, kehapus. Berarti yang benar nih adalah ini salah karena emang sama perbandingannya. Yang ini juga salah karena sama perbandingannya. Yang ini kalau kita kalikan 0,1 kali 100 terus 10 banding 0,05 itu banding, ini 10 banding 5. JnOH2 itu termasuk basa kuat juga. Ini asam kuat. Jadi kuat sama kuat ini nggak boleh. Harusnya yang lemah sama yang kuat. Jadi yang jawabannya adalah opsi C. Jawabannya C, 2 saja. Lanjut ke nomor 12. Selanjutnya kita akan bahas nomor 12. Campuran berikut yang tidak efektif menyangga perubahan pH adalah, kalau kita lihat A sampai D itu termasuk asam atau basa, kuat atau lemah yang bercampur dengan garamnya. Sedangkan HCl dan NaCl itu termasuk kuat dua-duanya. HCl itu juga termasuk asam kuat, NaCl tuh garamnya karena dari Na plus Cl min. Ini kan bisa berubah gara-gara HCl tambah NaOH, itu akan jadi NaCl plus H2O. Jadi yang tidak efektif menahan perubahan pH itu adalah yang E, opsi E. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 13. Suatu larutan penyangga terdiri atas campuran CH3COH 0,2 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5, CH3CONa itu 0,1 molar, pH-nya 5. Perbandingan volume CH3COH dan CH3CONa adalah, nah ini termasuk larutan penyangga atau buffer ya, karena emang diketahui Ka atau CH3COH dan CH3CONa itu termasuk buffer asam. Jadi buffer asam rumusnya H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugatnya. Nah, H plus kita bisa cari dari pH. pH ini kan
jadi ubah K plus 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan lemahnya kan, asam lemah C3CON itu anggapnya 0,2 kali V1 per basa konjugatnya itu 0,1 di V2. Nah ini kan habis dicoret, jadi perbandingan antara V1 dan V2 itu adalah 1 per V2 itu sama dengan 0,1 per 0,2, itu kan jadi 1 per 2. Jadi opsi jawabannya adalah yang D. Kita akan bahas nomor 14. Jadi yang ditanya adalah pH. Baik, nomor 14. Jadi nomor 14 termasuk hidrolisis basa. Caranya itu adalah OH- itu kan sama dengan KW per Ka kali M. Nah ini caranya. Kita harus cari M nya terlebih dahulu dengan cara kita harus nyari molnya dulu. Mol sama dengan massa per mr. Masanya kan 8 dibagi mr nya 40, hasilnya adalah 0,2. Nah 0,2 ini kita harus campurkan C3COH dan C3 dan NaOH. Jadi campurannya seperti ini, direaksikan akan menjadi H3COONA ditambah H2O. Nah ini 0,2 nih, nggak ada ini habis juga 0,2 kan sama 0,2. Nah jadi dapat kita ketahui M itu kan sama dengan mol per volume. Molnya adalah 0,2 bagi volumenya adalah 1 liter, pas jadi M nya adalah 1. Nah bisa kita masukin ke persamaan sini. Berarti 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi Ka nya 1 kali 10 pangkat min 5 dikali, ini maaf nih bukan 1 nih, 0,2, maaf, dikali 0,2 ya kali. Oke. Hasilnya akan ketemu nih bagi ini 1 kali 10 pangkat min 9 dikali 2 kali 10 pangkat 1 ya kali juga. Hasilnya akan 2 min 10 akar. Ini bisa kita lepasin akarnya ke depan jadi akar 2 kali 10 pangkat min 6. Sorry, bukan min 6, karena memang 10 bagi diakarin tuh 5. Diakar 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau pH nya itu sama dengan 5 min log akar 2. Ini pH nya itu sama dengan 14 dikurang 5 min log akar 2, jadi sama dengan 9 plus log akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Selanjutnya kita bahas nomor 15. Senyawa berikut yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaCO3 adalah, jadi jawabannya adalah yang C. Karena kalau kalian tahu bahwa H2CO3 itu ketika dicampur dengan NaOH itu akan menjadi NaHCO3 plus H2O. Jadi ini termasuk asamnya, ini nih termasuk garamnya. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C, termasuk asamnya, ini termasuk garamnya. Next. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 16. Larutan NH4Cl dalam air bersifat asam. Reaksi yang terjadi adalah NH4Cl itu kan NH4 plus Cl-, NH4 plus H2O akan jadi NH3 plus H3O Cl plus. Penjelasan mengenai hal berikut adalah kan NH4Cl. NH4Cl kalau dipecah menjadi NH4 plus Cl-. Nah, NH4 plus H2O itu NH4 nya berarti dia memberi ion H plus kepada H2O menjadi H3O, sedangkan NH4 ini berkurang menjadi NH3. Jadi dari pernyataan tersebut yang benar adalah yang C, karena NH4 mentransfer protonnya kepada H2O sehingga menjadi H3O, dan NH4 kekurangan protonnya menjadi NH3. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Ion berikut yang mengalami hidrolisis dalam air adalah, kita lihat Na plus K plus. Berarti kemungkinan yang ini B sampai E itu salah karena termasuk dalam tabel periodik. Satu dan 2, yang mana jika tabel periodik 1 dan 2 itu termasuk salah satu yang kuat dan nggak bisa terhidrolisis. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, karena Fe ini tidak ada di tabel periodik 1 dan 2. Oke, selanjutnya nomor 18. Larutan garam yang mengalami reaksi M plus H2O jadi kesetimbangan MOH plus H plus adalah, kita harus mencari dulu antara ini semua. NH4Cl itu kalau dipecah jadi NH4 di NH4 sama Cl-. Nah, NH4 itu dari basa lemah NH3, dan kalau Cl- itu dari asam kuat HCl. Jadi NH4 ini ketika direaksikan dengan H2O akan terjadi kesetimbangan, menyebabkan menjadi NH3 plus H3O. Dan ini reaksinya akan sama dengan ini, karena diketahui bahwa ion belakang ini sama H+. Dan kalau seterusnya B sama E itu kita ketahui bahwa semuanya itu akhirannya OH-, karena Ca itu dari Nah, CaSO4 itu terdiri dari CaOH2 dan SO4 2 dan H2SO4.
dan ini nggak bisa bereaksi sama sekali karena emang dua-duanya termasuk kuat. Kalau CaS itu dari CaOH2 juga sama, S-nya itu dari H2S. Nah, S ini bisa direaksikan min plus O akan menjadi S min plus OH min. Nah, yang D Na2. Nah, Na ini tidak bisa direaksikan karena ini termasuk basa kuat. CO3 itu bisa direaksikan karena termasuk asam lemah dari H2CO3. Jadi kalau direaksikan tuh CO3 2- plus H2O menghasilkan kesetimbangan HCO3 plus OH-. Sedangkan yang Na ini nggak bisa juga karena memang termasuk basa kuat. CH3COO itu bisa jadi CH3CO plus H2O akan menghasilkan CH3COOH plus OH-. Nah, jadi pernyataan B sampai E ini nggak bisa karena emang kebanyakan yang C sampai D itu belakangnya OH- semua. Sedangkan yang B itu dua-duanya termasuk kuat, yaitu basa kuat dan asam kuat. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban opsi yang A. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Larutan CH3CONA memiliki pH 10 jika Ka CH3COH sama dengan 10 pangkat min 5, maka konsentrasi CH3CONA itu adalah, jadi ini termasuk dalam hidrolisis basa. Cara tahu dia hidrolisis basa atau asam itu gampang, kalian tinggal lihat Ka nya saja. Kalau emang dia Ka berarti itu kemungkinan dia basa. Kalau Kb kemungkinan besar dia itu asam. Jadi menurut soal ini adalah rumus daripada hidrolisis basa kali M. Nah, M nya belum kita ketahui, sementara KW sudah kita ketahui. KW itu ketetapan internasional bahwa KW itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5. Ini dia kali M, sorry. Oh iya, astagfirullahaladzim, saya lupa. Ini kita harus ubah dulu ke OH-, jadi POH sama dengan 5, OH- sama dengan 10 jadi OH-, sorry. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 9 kali M, dan dikuadratin jadi 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 kali M. Jadi M adalah 1 kali 10 pangkat min 10 per 1 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini M. Jadi M sama dengan min 10 min 9. Tidak aja. Oh, sebenarnya saya salah. Mohon maaf guys, saya salah guys. Salah di sini. Ini aturan 4 bukan 5. Sorry ya guys. Sorry. Jadi pH-nya adalah 4. Ini jadi 1 kali 10 pangkat min 4. Ini juga maaf banget guys. Ini setelah dikuadratkan jadi 1 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 8. Jadi min 8 min 9 jadi 9, min 8 plus 9 jadi 10. Berarti
10 pangkat min 1. Jadi M sama dengan 10. Ya, jawaban ada C. Guys, maaf guys, tadi ada kesalahan. Hehehe. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 20. Nilai pH larutan NH4 2SO4 0,1 M jika diketahui Kb NH3 sama 2 kali 10 pangkat min 5 adalah. Nah, ini termasuk dalam hidrolisis asam karena dia diketahui Kb-nya. Jadi hidrolisis asam sama dengan Kw per Kb kali dengan M yang diakarin. Ya, kita cari dulu guys pH-nya berapa. Kw itu kan 1 kali 10 pangkat min 14 bagi Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena memang dia mempunyai dua valensi yang kecil ini. Ya, dua valensi yang kecil ini. Jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 9 kali 1 kali 10 pangkat min 1. Karena kenapa ini 1? Karena ini bisa dicoret. Kita akarin lagi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan 5 min log 1. Jadi pH sama dengan 5. Jawaban yang benar adalah yang B. Ya baik, kita akan melanjutkan nomor 21. Massa CH3CONA MR-nya 82 yang harus dilarutkan dalam 10 ml larutan agar diperoleh larutan dengan pH 9. KaCH3COH adalah 10 pangkat min 5. Jadi ini yang ditanya adalah gram. Kita bisa cari menggunakan konsep hidrolisis, yaitu hidrolisis basah karena memang ada Ka di sini. Kita cari aja langsung. OH min sama dengan Kw per Ka kali M karin. Nah, diketahui bahwa pH-nya itu 9, berarti pOH-nya dengan 5 bisa jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Ini OH minnya ini 1 kali 10 pangkat min 5 kita masukin 10 pangkat min 5 akan sama dengan Kw-nya 1 kali 10 pangkat min 14 per Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini diakarin dikali dengan M-nya itu belum kita tahu, kali M 1 kali 10 pangkat min 5 itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 kali M. Ini diakarin, biar akarnya hilang kita kuadratkan menjadi 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 kali M. Di sini kita bisa dapatkan M-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan M. Nah, M-nya itu sendiri kita masukkan ke dalam M sama dengan gram per mr kali 1000 per ml. M-nya sudah kita ketahui 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi kita 1 sama dengan gram, karena yang merah sudah kita ketahui 82. Kita cari 1000 per 10. Oke. Ini bisa kita coret hasilnya 100 jadi 8,2 bagi 100 itu akan menghasilkan 0,080. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Selanjutnya nomor 22. Seorang anak kecil menemukan 2 gelas bertuliskan label A dan B di atas meja lab.
disebabkan sifat naluri seorang anak kecil yaitu rasa ingin tahu atau curiosity, sehingga ia mencampurkan kedua zat menjadi satu. Tak lama ayahnya yang merupakan kemis datang dan kaget sambil mengatakan dengan senyum, "Hei nak, kenapa kamu campurkan?" Padahal ayah sudah membuat dua larutan HCl yang berbeda konsentrasi, yaitu gelas A 0,1 m dan gelas B 0,2 m dengan volume yang sama 50 mili. Baiklah nak, jika kamu memang mau belajar kimia, ayah akan ajarkan sekarang. Semakin cepat, semakin baik. Berdasarkan narasi tersebut, maka konsentrasi larutan akhir tersebut adalah yang ditanya konsentrasi akhir larutan nomor 22. Jadi bisa kita gunakan campuran. Di rumusnya adalah M1V1 tambah M2V2 bagi dengan volume total. Ini diketahui bahwa M1 itu yang A sama dengan 0,1 M, M2 nya itu yang 0,2, dan masing-masing volume 1 dan volume 2 itu sama dengan 50. Jadi langsung kita masukin saja ke dalam rumusnya. Di 0,1 dikali 50 ditambah 0,2 dikali 50 dibagi volume total. Volume totalnya itu 100 karena 50 tambah 50 itu 100. Jadi bagi 100 itu akan sama dengan 0,15. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Terdapat larutan, selanjutnya 23. Terdapat larutan NaOH 100 mili 0,1 molar dalam lemari bahan. Jika larutan tersebut ingin dijadikan 0,02 molar, maka penambahan air yang dibutuhkan adalah yang ditanya adalah penambahan air yang dibutuhkan nomor 23. Ini bisa kita gunakan 23. Ini bisa kita gunakan cara ini, M1V1 sama dengan M2V2. Kita incarkan nanti. M1 itu adalah yang asam. Di M1 itu 0,1 M, volume 1 itu 100 mili. Nah, M2 nya itu yang 0,02, berarti M2 0,02 M. V2 nya belum kita ketahui, ini yang dicari, jadi kita tinggal masukin saja. Jadi 0,1 dikali terus sama dengan M2 nya 0,02 dikali V2. Ini akan menghasilkan 500 sama dengan V2. Oke. Jadi volume V2 nya ada 500. Nah, 500 ini dikurangi dengan volume yang V1 ini. Jadi 500 kurang 100 akan sama dengan 400. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 24. Garam yang dalam air dapat terhidrolisis menghasilkan larutan dengan pH di bawah 7 adalah Untuk menjawab soal nomor 24 itu kita bisa amati bahwa hidrolisis itu sesuatu yang dapat hidrolisis itu adalah suatu yang asam atau basa lemah yang bergabung dengan garamnya. Dan kebetulan kita cek satu-satu, NH4Cl itu kan terdiri dari NH3 sama Cl. Nah, NH3 ini termasuk
basa lemah, dan HCl ini termasuk asam kuat. Jadi dia termasuk asam lemah. Jadi jawabannya yang A. Kalau opsi yang B itu dia Na dari NaOH termasuk basa kuat, CH3COH itu termasuk asam lemah. Jadi ini termasuk basa, hidrolisis basa. NaCl ini nggak bisa terhidrolisis karena memang dua-duanya sama-sama kuat dari NaOH dan HCl. Kalau Na2CO3 ini juga termasuk basa, hidrolisis basa karena dari NaOH sama dengan HCO3 masuk asam lemah. Nah, HCO3 ini asam lemah. Nah, kalau NaNO ini tidak bisa terhidrolisis sama sekali seperti yang C, karena memang dua-duanya itu termasuk kuat juga. Na juga kuat, NO juga kuat. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang A. Baik, selanjutnya nomor 25. Kita akan membahasnya. 25, oke. Salah satu cara untuk mengetahui konsentrasi larutan HCl dengan cara titrasi dengan KOH sebagai pentiter dan phenolphthalein sebagai indikator dengan data berikut. Volume HCl 5 mili, 5 mili, 5 mili. Volume KOH itu yang 1 3 mili, yang kedua 2,8, yang ketiga 2,9 mili, dan molaritasnya 0,1. Baik, kita cari langsung menggunakan cara M1 P1 sama dengan M2 V2. M1 itu adalah yang HCl ini. Jadi M1 tidak, sorry yes, M1 nggak ada. Oke, ini cari dulu ya yang M1. V1 kita dapat dari HCl itu tatanya 5, M2 itu 0,1 dikali dengan volumenya. Nah, ini ditambah semua di jumlah lalu dibagi dengan 3. Hasilnya itu adalah 2,9 kali 2,9. Itu akan mendapatkan M1 akan sama dengan 0,29 bagi 5 sama dengan 0,058. Jawaban yang B. Jawaban yang B. Lanjut soal berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas nomor 26. Perhatikan gambar grafik kurva titrasi di bawah ini. Zat yang bertindak sebagai titrat di Erlenmeyer dan titran di Burette yang tepat sesuai dengan grafik di atas. Oke. Jadi kalau kita amati bahwa grafik ini itu dua-duanya termasuk kuat. Ini termasuk basa kuat karena memang dia sampai mentok ke atas, ini berarti dia 14. Ini juga termasuk asam kuat karena memang dia udah di bawah banget. Jadi ini adalah asam kuat dan juga basa kuat. Jadi yang mana yang asam kuat dan basa kuat? Jadi yang benar jawabannya adalah yang opsi C. Karena NaOH itu termasuk basa kuat dan HCl itu termasuk asam lemah. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 27, perhatikan data di bawah ini. KSP zat A 1 kali 10 pangkat min 8, zat B 2,3 kali 10 pangkat min 11, zat C 0,5 kali 10 pangkat min 1, zat D 4,8 kali 10 pangkat min 9. Berdasarkan data di atas, maka jumlah sendok garam terbanyak yang dapat membentuk larutan jenuh dalam 100 ml air adalah. Ini gampang saja. Jawabannya adalah yang C. Apa yang C? Karena dia adalah yang paling kuat di antara yang lain. Karena dari ke 4 zat ini hanya
ZC saja yang memang mempunyai pangkat paling rendah, yang mana itu pangkat paling rendah termasuk yang paling tinggi di antara ketiga kawan-kawannya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Baik, nomor 28. Larutan AgCl KsP 1,8 kali 10 pangkat min 10 dalam CaCl 0,1 M adalah. Ini kita buat dulu KsP. KsP kita ketahui dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasi CaCl 2 sama 0,1 M. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengionisasi dulu AgCl. Itu akan jadi Ag plus Cl min. Habis itu kita ionisasi yang CaCl2 akan menjadi Ca2 plus 2 Cl min. Nah, di sini kita ketahui bahwa terdapat ion senama antara AgCl dan CaCl2, yang mana kita bisa cari ion senamanya. Karena emang nih konsentrasinya 2, berarti Cl min akan sama dengan 2 dikali 0,1 M. Berarti Cl min akan didapatkan 0,2 molar. Selanjutnya kita akan mencari KsP, akan sama dengan Ag KsP dari ini. Kita masukin aja ke sini. Berarti Ag sama Cl min. Nah, KsP-nya kan sudah kita ketahui 1,8 kali 10 pangkat min 10 akan sama dengan Ag dikali dengan Cl min sudah kita ketahui 0,2 di sini. Tinggal kita masuk saja 0,2. Nah, oke. Kita bagi 1,8 kali 10 pangkat min 10 bagi 0,2 sama dengan Ag. Nah, hasil pembagiannya adalah 9 kali 10 pangkat 10 sama dengan Ag. Jadi kelarutan AgCl KsP 1,8 kali 10 pangkat min 10, CaCl nya 0,1 molar adalah 9 kali 10 pangkat min 10 molar. Jawaban adalah yang A. Baik, selanjutnya kita akan membahas nomor 29. Jika setiap garam di bawah ini memiliki KsP 1 kali 10 pangkat min 10, garam manakah yang paling mudah larut? Garam yang paling mudah larut adalah yang S-nya atau solubility-nya lebih besar daripada KsP. Wait, sabar. Jadi untuk menghitung kita harus cari dulu satu-satu S-nya berapa. Kita akan menghitung AB. AB itu kan AB A plus sama B min. Nah ini kan S kuadrat kan sama dengan S kuadrat. Ini S kuadrat tuh kan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 dikuadratin itu akan sama dengan kali 10 pangkat min 5. Sama B itu AB 2. Kalau kita dapat sama dengan A2 plus 2B min, itu hasilnya sama dengan S 2S kuadrat. Ini akan jadi 4S pangkat 3 akan jadi 1 kali 10 pangkat 10 bagi 4 akar 3 akan sama dengan 1,49 kali 10 pangkat min 5. Yang C itu A3B itu akan jadi 3A plus 3B min.
nilainya akan 3S pangkat 3 nilai S sama dengan 27 S pangkat 4 itu akan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 per 27 pangkat 4 itu akan sama dengan hasilnya 7,6 kali 10 pangkat 6. Terus yang D adalah A-B3 itu kalau di ionisasi langsung A3 plus 3B min akan sama dengan S 3S pangkat 3 ini akan sama dengan 27S pangkat 4 akan sama dengan ini hasilnya yaitu 7,6 10 pangkat 6. Nah, kita coba yang E itu A2B3 itu akan sama dengan 2A plus 3 B min ini akan sama dengan 2S kuadrat ini akan menjadi 108 pangkat 5 jadi 1 kali 10 pangkat 10 bagi 108 pangkat 5 ini akan sama dengan hasilnya 4,80 10 pangkat 6. Jadi yang S nya paling besar di antara yang lainnya itu adalah yang opsi C, jadi opsi E, jadi jawabannya yang A2B3 X. Selanjutnya kita akan bahas nomor 30 ya. Diketahui KSP AGC Ag2C Ro 4 sama 2,4 kali 10 pangkat min 12 jika 100 ml larutan AgNO3 10 pangkat min 3M dicampurkan dengan 100 ml larutan Na2C Ro 4 10 pangkat min 3M, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita harus ionisasi terlebih dahulu. Ag2CrO4 itu akan menghasilkan Ag plus CrO4. Nah, habis itu kita kali dulu, kita akan cari mol AgNO3. Itu kan sama dengan 100 kali 10 pangkat min 3 hasilnya 0,1 yang Na2CrO4 juga sama 10 pangkat min 3 sama dengan 0,1. Oke. Selanjutnya bukan perbandingan koefisien, jadi perbandingan koefisien itu sama 0,1 ini sama juga, berarti ini sama semuanya, berarti kita bisa masukin bahwa endapan Q akan sama dengan 0,1 per volume totalan dan ditambah 100 tambah 100 sama 200. Ini juga 0,1 per 200. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 juga 5 kali 10 pangkat min 4 hasilnya 25 kali 10 pangkat min 8. Ini bisa jadi 2,5 10 pangkat min 7. KSP nya kan sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12, jadi dinyatakan bahwa Q itu lebih besar daripada KSP. Ini min 7, ini min 12. Jadi opsi yang benar adalah yang jangan. Oke, maaf tadi jawaban yang benar adalah yang ini yang benar.
bentuk endapan Ag2CR4 karena Q-nya itu lebih besar daripada KSP. Q tadi dapat 2,5 kali 10 pangkat min 7 dengan KSP nya 2,4 kali 10 pangkat min 12. Ya, itu adalah yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 31. Untuk meningkatkan produksi penambangan perak, pemisahan Ag dari cuplikan AgCl, maka sebaliknya dilarutkan ke dalam. Nah, untuk meningkatkan produksi penambangan perak dengan memisahkan Ag dari AgCl, kita perlu menggunakan pelarut yang dapat melarutkan AgCl. AgCl akan larut dalam air yang mengandung ion Cl- berlebih karena akan membentuk kompleks AgCl2 yang larut. Oleh karena itu, kita memerlukan larutan yang mengandung ion Cl-. Nah, larutan yang mengandung ion Cl- di sini adalah yang C, HCl. Karena ketika di ionisasi akan menghasilkan H+ plus Cl-, kan? Nah, sementara AgCl tadi ionisasi Ag plus Cl-. Nah, Ag tambah 2Cl- itu akan menghasilkan AgCl2. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang C, karena pengaruh ion senama antara HCl dengan AgCl menghasilkan AgCl2. Selanjutnya untuk nomor 32, senyawa BaCO4 KSP 1,2 kali 10 pangkat min 10 yang dilarutkan dalam beberapa pelarut berikut. Larutan garam tersebut paling besar terdapat pada pelarut nomor. Nah, kita langkah utama adalah kita ionisasi dulu BaCrO4, itu akan menjadi Ba plus RO4-. Kita cek satu-satu yang BaCl itu kalau kita ionisasi itu kita dapatkan nih seperti Ba plus Cn-. Karena terdapat ion senama antara Ba dengan Ba, tentunya akan menekan kelarutan yang mana senyawa tersebut tidak benar-benar larut dalam air karena memang terdapat ion senama. Begitu pula dengan K2CR4 karena memang ada ion senama dengan CR4 ini. Begitu juga dengan BaOH2 karena memang ada ion senama yaitu Ba. Begitu pula dengan Na2CR4 karena memang terdapat ion senama CR4 juga. Karena ion senama ini akan mempengaruhi suatu kelarutan juga. Jadi yang paling tepat dan paling besar terdapat pada pelarut nomor 5. Nomor 5 adalah H2O karena memang H2O tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan Ba sama CR4. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang E. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 33. Sebanyak 200 ml larutan PbNO3 0,3 molar direaksikan dengan 200 ml larutan Ki 0,2 molar menghasilkan endapan PbI2 dan larutan KNO3. Air Pb sama 207, I sama 127. Maka endapan yang terbentuk adalah yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencampurkan PbNO3 dengan Ki. Itu kan hasilnya jadi PbI 2 plus 2 KN 3 itu 2 juga. Oke. Sini kita bisa cari MRS dengan MRS. Di sini kita harus cari mol terlebih dahulu. Mol PbNO3 itu bisa kita cari dengan cara M kali V. M nya kan 0,3 kali 200 itu menghasilkan 60. Nah, yang Ki itu sama dengan M kali V juga. Ini 0,2 dikali 200 adalah 40 mol. Nah, itu kita masukkan ke MRS ini. Ini kan PbNO3 tadi udah 60. Ini adalah 40. Ini nggak ada. Nah,
Di sini kita pakai perbandingan koefisien. 40 dibagi 2 itu menghasilkan 20, 20 kali 2 itu menghasilkan 40. Jadi yang habis bersisa itu adalah yang KI. Karena memang 20 kali 2 sama 40. Yang ini 20 kali kan 40, dan ini tetap 20 karena 20 dikali dengan koefisien ininya kan nggak ada, jadi 1, anggap itu 1. Ini juga 20, ini 40, kita kurangin ya, habis nih sisa 40, ini sisa 20, nih 40. Cara mengetahui massa endapan itu adalah gram. Caranya adalah mol dikali dengan mr. Molnya adalah 0,02 dikali dengan mr nya itu adalah 461, hasilnya 9,22 gram. Ada nggak di sini? Oh, seperti tidak ada guys. Ya, ternyata saya lupa menjelaskan dari mana dapat 0,02. 0,02 itu dari PBI ini dibagi dengan 1000. Kenapa dibagi dengan 1000? Karena ini masih milimol, kan kita ubah ke mol. Itu dibagi 1000, jadi hasilnya 0,02 dikali 461, hasilnya 9,22 gram. Selanjutnya 34 sebanyak 200 ml larutan PbNO3 0,2 direaksikan dengan 200 ml larutan Ki 0,2 molar menghasilkan 8 PbI dan larutan KNO3 air. Ini sama kayak tadi, maka reaksi pembatasnya itu adalah yang habis ini nih. Ini adalah reaksi pembatas. Jadi jawabannya adalah yang B, KI, karena KI yang duluan habis. Nomor 35 sepertinya sama. Konsentrasi reaksi sisa. Nah, yang sisa itu adalah yang ini nih. Karena emang dia belum habis, jadi dia sisa. Jadi cara mencarinya adalah cari M sama dengan mol per volume total. Kita sudah ketahui bahwa mol itu adalah 40 dibagi dengan volume total itu adalah 200 sama 200, jadi 400. Jadi hasilnya adalah 0,1 molar. Jawabannya adalah yang D.